Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini kita mau bahas soal penalaran umum bagi teman-teman yang mau akan mempersiapkan diri untuk ikut SNBT 2025. Teman-teman bisa subscribe channel Med TV supaya bisa update video terbaru. Oke, di sini aku mau bahas dua nomor. Ini nomor yang pertama dan ini nomor yang kedua. Pastikan teman-teman bisa menyelesaikan kedua soal tersebut. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. 9 kursi meja disusun dengan pola 3x3. Posisi duduk favorit dari 5 siswa adalah sebagai berikut. Paul suka, ini kita buat dulu ya, 3x3. Kita buat aja seperti ini teman-teman. 1, 2, 3. Ada 3 baris seperti ini. Posisi duduknya 3x3. Nah, kemudian Paul suka di sisi kiri tetapi tidak baris paling depan. Nah, anggap ini depannya ya, depan. Dia di sisi kiri tapi tidak paling belakang ya. Berarti kemungkinan Paul di sini dan di sini. Terus Cory suka di sisi kanan tetapi tidak baris paling depan. Jadi Cory suka di kanan tapi tidak baris paling depan. Ini Cory. Kemudian Randy suka duduk di pojok depan. Nah, Randy suka di pojok depan. Pojok depan berarti Randy bisa di sini, kemungkinannya bisa di sini ya. Sedangkan Siva itu di pojok belakang. Siva di pojok belakang. Jadi bisa di sini, bisa di sini. Kemudian Tanti duduk di mana saja pada baris paling depan. Tanti di mana aja bisa, yang penting paling depan. Tanti jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Oke, langsung saja kita ke bawah. Pada suatu hari Tanti itu duduk di meja yang bersebelahan dengan Cory. Tanti bersebelahan dengan Cory. Nah, kalau kita lihat Tanti yang bersebelahan dengan Cory kan ini ya, bersebelahan dengan Cory ini ya. Ini sama ini, Tanti bersebelahan dengan Cory. Nah, maka kalau ini sama ini Tanti bersebelahan dengan Cory, berarti Tanti yang di sini kemungkinannya kita hapus ya. Kemudian yang mana lagi yang kita hapus? Berarti kalau Tanti di sini, Randy di sini kita hapus ya. Randy di sini kita hapus dan Cory di sini kita hapus. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat nih, Randy kan nggak ada tempat lain kan selain di sini. Berarti Randy ya cuma di sini. Berarti Paul tidak di sini, Paul di sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya, lihat pilihan gandanya. Tanti duduk di sebelah kiri. Nah, kita lihat Tanti duduk di sebelah kiri. Ini salah ya, karena Tanti duduk di sebelah kanan. Berarti ini pasti salah, pasti salah. Siva duduk di pojok kiri. Nah, kalau kita lihat Siva itu bisa di kiri, bisa di pojok kanan. Berarti ini tidak pasti ya, tidak pasti. Randy duduk di sisi kanan. Randy duduk di sisi kanan. Kita lihat Randy duduk di sebelah kiri ya teman-teman, bukan di sebelah kanan. Nah, berarti ini pasti salah, pasti salah. Cory duduk di sebelahan, Cory duduk bersebelahan dengan Siva. Nah, Cory bisa benar duduk di sebelah dengan Siva kalau Sivanya di sini, tapi kalau Sivanya di sini kan tidak bersebelahan ya, berarti ini tidak pasti. Terus yang berikutnya Paul duduk di baris kedua. Nah, Paul di sini baris kedua, ini benar ya. Nah, ini pasti benar, pasti benar. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, soal berikutnya. 5 siswa yang berteman dekat memiliki preferensi beberapa mata pelajaran tertentu untuk kelas tambahan. Faiz ini menyukai kimia dan fisika. Kita lihat ada kimia, ada fisika ya, fisika. Nah, si Faiz ini suka nih di kimia sama di fisika, si Faiz ya. Kemudian Ubay menyukai matematika dan fisika. Nah, Ubay ini suka matematika sama fisika. Kita tambahin mapelnya matematika. Si Ubay suka
di sini suka matematika sama fisika, Ubay. Kemudian Jojo menyukai biologi. Nah, biologi ini si Jojo. Terus Omat menyukai matematika dan biologi. Ya, Omat ini menyukai matematika dan biologi. Omat. Ini Omat. Sementara itu Rosi menyukai fisika saja. Ini Rosi menyukai fisika saja, tetapi mungkin masuk kelas matematika hanya jika ada Omat. Jadi dia mungkin aja masuk matematika kalau ada Omat. Kalau ada Omat. Nah ya, kalau Omat masuk biologi berarti dia nggak masuk matematika ya. Pokoknya dia masuk matematika kalau ada Omat. Nah, sekarang kita lihat nih kondisi berikut yang memastikan Rosi masuk kelas fisika. Nah, jadi ini sebenarnya gampang ya teman-teman. Kalau kita mau Rosi masuk fisika, ya, Rosi masuk di fisika berarti kan di sini Rosi kalau masuk matematika kalau ada Omat, ya. Berarti kalau nggak ada Omat, dia pasti masuknya kelas fisika nih. Gitu ya, si Rosi jadinya masuknya kelas fisika kalau nggak ada Omat. Berarti Omat ini harus nggak di matematika nih, berarti Omat harus ada di biologi, harus ada di sini gitu ya. Jadi alurnya seperti itu teman-teman. Kan dia mau Rosi masuk kelas fisika nih, yang membuat Rosi masuk fisika berarti kan di matematika harus nggak ada Omat. Kenapa? Karena Rosi belajar matematika kalau ada si Omat. Kalau nggak ada si Omat ya berarti si Rosi belajar fisika. Nah, berarti si Omat harus nggak di matematika, berarti Omat harus di biologi. Nah, sekarang kita lihat nih yang posisi seperti itu. Ubay tidak masuk kelas fisika. Nah, ini tidak menjelaskan tentang kondisi Rosi ya, tidak ada hubungannya. Yang ada hubungannya si Omat nih. Kita lihat Omat masuk kelas matematika. Nah, ini kalau Omat masuk kelas matematika kan Rosi masuk kelas matematika ya, berarti ini pasti salah nih. Nah, yang D, ada teman dekat yang belajar bersama Jojo. Nah, ini ada teman dekat yang belajar bersama Jojo. Jojo itu kan hanya biologi kan. Terus yang lain nggak ada nama lain nih selain Omat. Nah, dan Omat tadi kan harus belajar biologi nih. Nah, berarti temannya itu pasti si Omat nih. Nah, kalau si Omat belajar biologi, maka dia nggak belajar matematika. Dan kalau nggak belajar matematika berarti si Rosi belajar fisika, karena Rosi itu kalau ada Omat aja di sini baru dia belajar matematika. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah D nih, ada teman dekat yang belajar bersama Jojo gitu. Dan yang bersama Jojo kan nih pasti Omat karena nggak ada orang lain. Karena Omat belajar biologi, maka Rosi pasti belajar fisika gitu. Karena Rosi itu kalau belajar matematika kalau ada Omat aja. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.